Selamat siang. Kembali lagi bersama video pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang SPT tahunan dan SPT orang pribadi. Masuk ke dalam mata pelajaran administrasi pajak. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum itu, kita masuk dulu ke pengertian SPT tahunan 1770. Pasti pada nggak tahu ya, apa sih itu SPT tahunan 1770? Mari kita simak materinya. Jadi, SPT tahunan 1770 adalah surat pemberitahuan SPT tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kira-kira formulir ini dipakai oleh siapa saja ya? Yang pertama, yaitu pengusaha atau pekerja mandiri seperti pedagang, dokter, pengacara, konsultan, atau profesi lain yang bekerja secara independen. Dan yang kedua, orang pribadi yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, baik dari pekerjaan bebas maupun usaha kecil menengah atau UMKM. Oke, singkat saja dari pengertian SPT tahunan 1770. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi menghitung SPT tahunan 1770. Rumusnya, penghasilan bruto dikurangi biaya usaha dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini tertera untuk tidak kawin yaitu dikenakan Rp 54 juta. Untuk yang kawin dikenakan Rp 58.500. Tambahan pertanggungan maksimal yaitu 3 orang dengan nominal 4.500. Di sini dia berarti tidak kawin yaitu PTKP-nya sebesar 54 juta, lalu PKP-nya sama dengan penghasilan bruto yaitu 200 juta, dikurangi biaya usaha yaitu sebesar 50 juta, dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya yaitu sebesar 54 juta. Jadi totalnya yaitu 96 juta rupiah. Di sini saya ada contoh soal PPh, yaitu Pagilang seorang karyawan di PT Dharma Jaya mendapatkan gaji setiap bulannya yaitu sebesar 5.500.000. Setiap bulannya, Pagilang membayar iuran BPJS Kesehatan yaitu sebesar 350.000, BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar 65.000. Pagilang belum menikah. Hitunglah besarnya pajak yang dibayarkan oleh Pagilang. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaian dari menghitung pajak yang dibayarkan oleh Pak Gilang. Jadi yaitu pertama kita tulis biaya jabatan 5% dikali dengan 66 juta. Lalu nominal 66 jutanya dipindahkan ke sebelah kanan dan 66 juta dikali 5% hasilnya yaitu 3.300.000 ditaruh di bawah 66 juta. Lalu kita masuk ke iuran BPJS Kesehatan yaitu 12 dikali dengan 35.000. Karena iuran BPJS Kesehatan dibayar selama 1 tahun dikali dengan jumlah yang dibayar per bulannya yaitu sebesar 35.000. Yaitu totalnya sebesar 420.000. Lalu masuk lagi ke dalam penghitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 dikali 65.000. 12 bulan dikali dengan per bulannya dibayar sebesar 65.000. Dan totalnya yaitu sebesar 780.000. Lalu biaya jabatan sampai dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan totalnya dikurangi semua. Lalu dapatlah hasilnya menjadi Rp61.500.000. Lalu masuk ke dalam PTKP setahun atau UWP sendiri, yaitu dengan nominal sebesar Rp54.000 karena PTKP pria atau wanita lajang yaitu sudah diterapkan sebesar Rp54 juta. Lalu nominal Rp54 juta dikurangi dengan nominal Rp61.500.000 dengan hasilnya yaitu PKP-nya sebesar Rp7.500.000. Lalu di step terakhir yaitu PPh 21 Pagilang
Penghitungannya yaitu dengan cara 5% dikali dengan 7.500.000 hasil dari PKP. Jadi PPh 21 Pagilang yaitu sebesar Rp345.000. Nah, kita lanjut ke dalam materi selanjutnya yaitu SPT orang pribadi. SPT orang pribadi adalah surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi atau individu kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Laporan ini berisi informasi mengenai pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi tersebut. Nah, pasti juga pada bingung ya, pengisian SPT orang pribadi itu seperti apa sih? Step by stepnya seperti apa? Lalu ada 4 langkah pengisian SPT orang pribadi. Yang pertama, siapkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, bukti potong pajak dari pemberi kerja, rekap penghasilan lain atau jika ada dan diperlukan, bukti pembayaran atau pemotongan pajak lainnya jika ada, rekap pengeluaran pribadi yang relevan misalnya zakat. Lalu yang kedua, akses layanan pajak. Anda bisa masuk ke situs e-filing DJP Online atau https djponlinepajak.go.id, login menggunakan NPWP dan kata sandi masing-masing. Jika belum punya akun, daftar untuk terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, isi SPT dengan langkah berikut. Pilih jenis formulir untuk pribadi umumnya yaitu 1770SS jika penghasilan kurang lebih 60 juta per tahun hanya dari satu pemberi kerja tanpa penghasilan lain. Yang kedua, 1770S jika penghasilan lebih dari 60 juta per tahun atau memiliki penghasilan lain. Dan yang terakhir, 1770 jika memiliki usaha sendiri. Lalu jika sudah, isi data umum, masukkan data identitas seperti nama, NPWP, alamat, status, dan tanggungan keluarga. Lalu yang kedua, input penghasilan, masukkan total penghasilan bruto dan pajak yang telah dipotong pemberi kerja. Yang ketiga, pengurangan pajak, tambahkan pengurangan seperti zakat jika ada. Dan yang terakhir, hitung pajak. Sistem akan otomatis menghitung apakah ada kekurangan atau kelebihan pajak. Dan yang terakhir yaitu kirim SPT. Setelah selesai, klik kirim SPT. Masukkan kode verifikasi yang dikirim via email atau SMS. Setelah terkirim, simpan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Pastikan semua data sesuai dengan bukti fisik ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu SSP orang pribadi. SSP orang pribadi adalah surat setoran pajak atau SSP. Format awal metode pembayaran pajak melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Lalu, di SSP ada formulir apa saja ya? Yang pertama yaitu identitas wajib pajak, yang berisikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Lalu yang kedua, jenis pajak dan kode pajak. Jenis pajak yang dibayar, misalnya PPh pasal 29, dan kode setoran sesuai dengan jenis pajak. Yang ketiga yaitu masa pajak, bulan dan tahun masa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Yang keempat, jumlah pembayaran, nominal pajak yang disetor ke negara oleh wajib pajak. Yang kelima, uraian pembayaran, keterangan tambahan tentang pembayaran atau misalnya PPh kurang bayar tahun 2023. Lalu yang terakhir, tanda tangan wajib pajak untuk konfirmasi dan legalitas dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal SSP. Pak Robert, seorang karyawan di PT Makmur, mendapat gaji setiap bulan sebesar 7.500.000. Setiap bulannya, Pak Robert membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000, dan iuran pensiun sebesar 50.000. Pak Robert sudah menikah dan belum mempunyai anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Robert per tahun.
Caranya sama saja seperti soal yang sebelumnya, yaitu biaya jabatan 5% dikali dengan 90 juta rupiah. Lalu 90 juta dipindahkan ke sebelah kanan dan kita kembali ke step yaitu 5% dikali dengan 90 juta, hasilnya yaitu 4.500.000. Lalu selanjutnya kita menghitung iuran BPJS Kesehatan yaitu 12 dikali dengan 35.000, hasilnya yaitu 420.000. Lalu di bawahnya iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu 12 dikali dengan 65.000, hasilnya yaitu 780.000. Nah, di soal tertulis bahwa Pak Robert mendapatkan iuran pensiun sebesar 50.000. Lalu kita menghitung iuran pensiun yaitu 12 dikali 50.000, hasilnya adalah 600.000 rupiah. Lalu pendapatan neto setahun dari 90 juta sampai dengan 600 dikurang, hasilnya yaitu 83.700.000 rupiah. Lalu kita menghitung PTKP setahun U per WP sendiri yaitu 54 juta. Pak Robert sudah menikah, berarti menikah itu totalnya yaitu 4.500.000. 54 juta ditambah dengan 4.500.000, hasilnya yaitu 58.500.000 rupiah. Lalu kita menghitung PKP-nya, 83.700.000 diambil dari pendapatan neto setahun, dikurangi dengan 58.500.000, hasilnya yaitu 25.200.000 rupiah. Nah, yang terakhir kita menghitung PPh 21 Pak Robert, yaitu 5% dikali dengan 25.200.000 rupiah, hasilnya yaitu 1.260.000 rupiah. Kesimpulannya yaitu hari ini kita mempelajari tentang SSP, SPT, SSP 1770, SPT 1770, pengertiannya, di formulirnya ada apa saja, lalu cara menghitungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermakna untuk kalian semua. Terima kasih.